Baik, Bapak selamat siang. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Bapak. Baik, perkenalkan saya Zainuddin, wakil Sarpras Home di Resman N78 Jakarta. Oke, kalau di PPDB sendiri sebagai apa, Bapak? Di PPDB sendiri saya sebagai penanggung jawab untuk sarana prasarana dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan PPDB, eh, khususnya di SMA N78 Jakarta. Oke, Pak, ini kan sebentar lagi akan mulai pendaftaran nih, Pak. Persiapan dari SMA 78 sendiri seperti apa, Pak? Ya, di SMA 78 udah dibentuk panitia udah jauh-jauh hari, panitia PPDB 2022. Kami sudah menyiapkan ruang khusus untuk pelayanan PPDB. Eh, Prediksi kita bahwa PPDB tahun ini mungkin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena udah ada evaluasi dari Dinas Pendidikan dan kita semua dalam rangka melihat kendala-kendala yang sebelumnya. Jadi dari sisi sarpras termasuk internet udah oke, siap untuk melayani masyarakat. Evaluasi dari tahun sebelumnya apa sih, Pak? Memang dari Dinas Pendidikan, Pak? Eh, kan tadinya masyarakat itu kan masih kurang dapatkan informasi ya. Iya. Mungkin karena kita belum begitu ini dengan sistem yang baru. Kalau sekarang sosialisasi sudah kita lakukan terhadap masyarakat, terutama melalui RT-RT. Jadi kita istilahnya mengundang RT-RT setempat, lingkungan kita, termasuk RW, termasuk lurahnya untuk menyampaikan informasi tentang PPDB yang saat ini kita pakai, yaitu sistem zonasi yang diperluas. Oke, berarti sampai sosialisasinya ke RT-RT juga ya, Pak? RT-RT kita undang ke sekolah-sekolah, kemudian juga kita turun ke lapangan, ada tim yang jalan untuk mendapatkan verifikasi bahwa kita sudah melakukan kunjungan lapangan, dan juga kita undang ke sekolah untuk kita dialog Oke. terkait dengan teknis pelaksanaan PPDB. Pak, kan evaluasi tahun-tahun sebelumnya itu kan pernah sempat terdengar terkait dengan servernya down lah atau sebagaimana. Nah itu yang dipersiapkan itu seperti apa, Pak? Nanti, Pak, untuk tahun sekarang, Pak? Sebenarnya sih yang penting jaringan internet itu bagus. Oke. Ya, kalau sekarang kan Dinas Pendidikan itu bekerja samanya dengan Telkom. Oke. Jadi dengan pengalaman Telkom itu akan meminimalisir server yang down, insya Allah. Oke. Pak, ada nggak sih, Pak, kendala-kendala yang dihadapi dari SMN 78, Pak, menjelang pendaftaran ini, Pak? Ya kendala pasti ada. Cuman kan kendalanya nggak begitu menjadi masalah besar gitu. Artinya tidak muncul ke permukaan. Kendala ya kita atasi secara senyap gitu ya. Apa aja itu, Pak, kendalanya, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Eh Paling kendala yang kita hadapi itu apa ya? Masyarakat yang pengen buru-buru cepat dilayani gitu, misalnya kalau terutama hari pertama. Tapi prediksi kita kalau saya sih berkeyakinan prediksi hari pertama pun tidak begitu ramai karena orang kan udah menyelesaikan permasalahan itu dari sejauh hari, terutama Sidanira ya. Kan harus punya apa itu namanya yang jalur prestasi kan itu ada sertifikat yang tidak terdata karena dia lupa naruh di mana-mana dan seterusnya. Nah, itu yang saya lihat masyarakat yang datang ke posko Sudin ya. Dan kalau ke kita kan lebih ke teknis, ketika dia milih sekolah dia takutnya dia salah ya kita arahkan, tapi bukan kita yang memilih sekolah itu. Bapak Ibu mau milih sekolah yang mana gitu. Jadi kita tinggal tunjuk begitu ini gitu. Itu kalau yang belum familiar dengan teknologi. Tapi hal-hal seperti itu sih minim banget. Ada sih ada, tapi minim sekali yang kurang paham. Pak, kalau untuk fasilitas sendiri, Pak, apa yang dipersiapkan dari SMN 78, Pak? Fasilitas ya tentu ruangannya harus terbuka, AC tetap ada, kipas angin ada, protokol COVID juga masih kita pakai standar.
kemudian disinfektan tetap kita siapkan, cuci tangan dan seterusnya tetap kita woro-woro itu. Pokoknya antisipasi tentang pencegahan COVID ini tetap kita kita lakukan sehingga kita benar-benar steril dari masalah COVID. Kalau yang lainnya insya Allah udah terkondisi dengan baik lah. Saya yakin 99% 78 saya melayani masyarakat yang ingin meminta bantuan. Tapi bila mana bisa dilakukan di rumah, ya mudahnya di rumah saja. Kecuali ada kendala boleh datang ke posko kita, boleh datang juga ke posko BPBD Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2. Oke. Pak, sejauh ini keluh kesah orang tua murid itu kebanyakan apa saja, Pak? Keluh kesahnya Dari orang tua murid. Lebih ke ini masalah seleksi usia. Oh, seleksi usia ya, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Itu yang banyak. Ini kok usia sih, orang kan udah kalau usianya tua kan berarti memang dia nggak punya niat untuk sekolah gitu. Itulah ibu-ibu yang ini. Nah kemudian Itu kelebihan usianya atau terlalu muda, Pak, usianya? usia tua kan seleksi ketika lebih dari kuota yang mendaftar, maka untuk jalur-jalur zonasi ya, maka kan yang diseleksi itu usia dulu ya. Nah memang sih kita apresiasi juga kepada pemerintah yang memang ingin membuka ruang selebar-lebarnya pada masyarakat agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan sama di semua level gitu. Selama ini kan menurut pengamatan bahwa yang menikmati sekolah-sekolah bagus itu hanya masyarakat tertentu, padahal mereka juga udah bimbel, udah mendapatkan les ya, karena kemampuan ekonominya kuat. Sementara yang lainnya sekolah saja, hanya dapat dari sekolah. Maka pemerintah sekarang ingin menghapus hal seperti itu ya. Label sekolah-sekolah unggulan itu, sehingga semua sekolah itu ya bagus. Oke, selain usia apa saja, Pak, keluh kesahnya orang tua nih, Pak? Kebanyakan. Di sisi lain ada juga masyarakat tuh yang merasa, loh ini kok RT saya nggak masuk zonasi 78 misalnya. Loh kita juga nanti ketika saatnya mendaftar harus memilih sekolah yang tepat. Itu kan maunya. Tapi ketika nanti ada lebih dari kuota kan diseleksi secara sistem kan akan berjalan terus dan ya jangan stres ya, jangan terlalu panik sehingga menimbulkan dampak paru buat fisiknya atau anaknya. Yang masuk anaknya yang stres ibu bapaknya. Jadi, tetap tenang, tetap semangat, jaga kesehatan biar semua lancar dan apa yang kita rencanakan bisa kita kerjakan sesuai dengan harapan. Ada lagi, Kak? Pak, untuk siswanya sendiri yang diterima tuh berapa banyak ya, Pak? Kalau di 78 kan ada 11 kelas. Ada 11 kelas. 36 kali 11. 36 kali 11. Nah, kebetulan tahun ini kita akan menggunakan kurikulum baru, kurikulum Merdeka itu. Udah mulai berarti pakai. nggak menjurus dulu dong? Jadi seharusnya tidak ada penjurusan. Tidak ada penjurusan ya. Nanti kita lihat. Tapi kalau di aplikasi masih ada penjurusan itu, mungkin nanti pas saya mungkin tidak ada. Yang jelas kami sudah terdaftar sebagai sekolah mandiri untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah itu yang untuk yang afirmasi sendiri di SMA 78 tuh berapa persen ya, Pak? Afirmasi kalau yang afirmasi misalnya anak Jeklingko, anak Panti, anak ini itu belum ada karena itu kan udah langsung ditunjuk oleh Dinas Pendidikan ya. Sekolah-sekolah tertentu yang menerima afirmasi. Oke. Kita kalau anak yang berkebutuhan khusus ada untuk tahun kemarin satu. Tapi emang dari SMA-nya nyediainnya berapa sebenarnya? Setiap rombel itu 2 orang. Setiap rombel itu 2 orang. Setiap rombel 2 orang. Setiap kelas. Berarti ini 22 ya? 22. Seharusnya. Cuman ya kalau tahun kemarin satu, di tahun ini nanti juga tetap. Dijatahkan 2. Oke. Siap. Pak, untuk staf nanti pas hari kan nanti kan ada yang namanya posko PPDB dari 78 ya? 78 betul. Nah itu tuh staf yang diturunkan tuh berapa banyak ya, Pak? Staf kita hanya menyiapkan
kalau tiga komputer. 3 komputer, Hmm. lalu Ada yang bagian pemberi informasi, itu aja. oh jadi kira-kira ada 5 orang tuh. Yang ya kalau hari pertama full. Tiap hari full sih, tiap hari full. Cuma yang standby di situ kan sesuai kebutuhan. Iya. Oh, oke. Ya, sesuai kebutuhan. Dan makanya prediksi kita orang-orang yang datang itu hanya orang-orang masyarakat yang ingin dibantu ketika mau masuk untuk memilih sekolah. Oke. Oke. Jadi nanti kita berikan komputer, silakan Bu ini. Nah, jadi diarahkan oleh operatornya. Oke. Berarti akan ada fasilitas komputer juga ya Pak? Ada fasilitas. Kita juga siapkan layar satu untuk orang bisa melihat oh ini anak saya posisi di mana. Oke. Oh, nyediain seperti itu, Pak? Iya, kayak layar layar untuk Layar memantau proyektor mereka, gitu. proyektor agar masyarakat, Pak saya kepengen lihat anak saya posisi di mana, ya udah silakan. Dia Hmm. tinggal ketik, Oke. dia lihat seleksi, nanti dia udah bisa melihat posisinya ada di mana. Oke. Jadi setiap hari ada. Oke. Jadi nanti kita siapkan mungkin di depan ini. Oke. Misalkan nih Pak, ada anak yang antisipasi dia bawa karena takut laptopnya misalnya komputer sana penuh terus dia bawa laptop sendiri. Itu bisa kan, Pak? Boleh. Di sini wifi bebas. Oh, wifi bebas. Oke. Di sini. Wifi dari depan sampai ke ini. Bebas gitu. Ya bisa dia manfaatkan untuk yang membutuhkan. Oke. Jadi nanti kita kasih tahu. Harapannya, Pak? Harapannya PPDB tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian mudah-mudahan tidak ada banyak masyarakat yang terlalu banyak, tidak banyak masyarakat yang kecewa gitu ya. Kayak Kecewaan intronya. pasti ada ya karena tidak puas Pilihannya. apa itu Sama sistemnya. Sistemnya. tapi sistem itu kan selalu update ya, selalu Hmm. diperbaiki dari kelemahan-kelemahan sebelumnya. Itu dalam rangka memperbaiki kekurangan sebelumnya. Dan itu tidak pernah tinggal diam. Apa yang jadi keluhan masyarakat, nah itu menjadi masalah kita juga. Nanti kita cari solusi dan kita perbaiki. Oke. Jamin nggak kebobol kan, Pak? Hah? Jamin nggak kebobol kan, Pak? Kebobol maksudnya? Bukan tak, ya takut tiba-tiba Oh, kayak gitu. Ya kayak dulu-dulu, Pak. kalau kebobolan maling misalkan? Bukan, maksudnya kayak sistem kan harusnya sesuai sistem ya. Nah ternyata tuh kayak sistem kan menyuruh untuk usia dulu. Oh, kayak kalau gitu. usia sih masih berjalan sekarang. Kan tidak bisa dibohongi. Karena usia karena semua peserta yang ikut PPDB itu sudah masuk ke sistem. Oh, oke. NIK-nya udah terdaftar, kemudian sekolahnya terdaftar, nomor akunnya sudah terdaftar, jadi Transparansinya terjamin ya Pak? tinggi. 0% untuk ini, Oh, oke. untuk bobol. Oke. Jadi misalkan nih kasarnya curiga, oh nanti ada anak pejabat tinggi mau itu Pak. visit, nggak bakal. Nggak bakal. Kalau daerah mungkin, kalau di sini nggak mungkin karena kan terlihat. Misalkan nih 78 kuotanya prestasi akademik 18%, non akademik 5, tetap sama kan semua Iya. kan nanti 18% itu akan terlihat di situ. Orang seluruh dunia melihat, oh udah penuh, dan nomor terakhir itu akan tercatat sampai daftar ulang. Misalkan dia tiba-tiba nih mau daftar ulang kemudian nggak bisa, nggak mungkin karena daftar ulang pun kan dia lapor diri itu kan lapor diri online juga. Lapor diri online kemudian dia cetak. Itu selesai kalau bisa diterima ya Pak? Diterima. Jadi kan termonitor nanti siapa yang sudah daftar diri, siapa yang sudah daftar, siapa yang belum. Okay. Kalau yang belum daftar, kemudian yang belum mendaftar diri kita kejar juga. Okay. Kita kejar itu pelayanan prima benar. Yeah. Padahal kan harusnya dia nggak mau lapor diri biarin Ya aja. udah ya, Enggak, benar. tapi ini enggak, itu dari dulu. Dia tidak lapor diri, harus kita cari nomor telepon yang nggak bisa dihubungi, kita cari sekolahnya sekolah di mana. Sampai segitu ya Mbak. Okay. Sekolah di mana, kita hubungi kesiswaannya, gurunya untuk mendapatkan nomor yang pasti si anak itu.
agar anak itu harus segera mendaftar kan? Kalau udah usaha maksimal ternyata dia tidak daftar, maka ya itu berarti udah ada upaya dari kita. Jadi kita ketika itu tidak lapor diri, maka kuotanya nanti akan masuk ke di tahap berikutnya, ditambah. Jadi tapi ada bukti bahwa kita udah melakukan upaya untuk mencari anak itu. Coba. Berarti kalau misalkan ya itu kan tuh namanya kursi kosong dong Pak ya. Jadi karena dia nggak mendaftarkan ulang lagi. Iya, nanti dia itu akan lari otomatis bergeser ke yang di bawahnya. Ke apa itu apa namanya? jalur berikutnya. Oh, jalur berikutnya. Akan nambah syarat. Oh, oke. Jadi bukan nanti disimpan dulu, tidak. Oke. Jadi udah ada misalkan nanti buat anak si A nggak bisa. Karena semua nanti by system. Oke. Insya Allah untuk DKI bersih. Aman Kalau Pak. di luar wilayah itu Kurang. Jangan lupa subscribe ya.